Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Dramatis, itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan situasi pertandingan SEA Games 2023 di Kamboja pada cabur sepak bola. Pertandingan yang mempertemukan antara tim nasional Indonesia U22 berhadapan dengan timnas Vietnam U22 menyuguhkan pertandingan yang sangat menegangkan, terutama bagi kita pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, gol kemenangan timnas Indonesia U22 baru tercipta di 2 menit jelang laga usai di masa-masa extra time. Gol itu sekaligus menegaskan kemenangan 3-2 timnas Indonesia atas Vietnam. Ini adalah kemenangan pertama setelah beberapa kali helatan SEA Games. Di beberapa edisi terakhir, timnas kita selalu mampu dikalahkan oleh timnas Vietnam. Kita ingat di partai puncak ketika SEA Games Filipina 2019 yang lalu, di partai puncak timnas kita harus kalah menyakitkan dari Vietnam dengan skor yang sangat telak 3-0. Praktis setelah itu, timnas kita selalu mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan timnas Vietnam, baik di kelompok umur maupun di level senior. Dan kali ini akhirnya timnas kita berhasil memecah kebuntuan itu dan berhasil mengalahkan timnas Vietnam untuk memastikan diri bahwa Indonesia akan berlaga di partai puncak berhadapan dengan lawan bebuyutan kita yaitu Thailand, yang di laga lain berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor yang sangat menyakitkan yaitu 3-0. Pada laga semifinal melawan Vietnam kemarin, sejatinya timnas Indonesia U22 tampil cukup meyakinkan di awal-awal laga. Timnas berusaha menguasai jalannya pertandingan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat di bawah menit ke-15 melalui lemparan ke dalam jauh yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Bola berhasil disambut oleh tandukan Komang Teguh dan akhirnya Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam. Namun ketika laga memasuki menit 20 ke atas, timnas Indonesia justru mengurangi intensitas permainnya dan Vietnam justru memanfaatkan tersebut. Kemudian Vietnam mencoba mendominasi jalannya pertandingan dan akhirnya menjelang babak pertama usai, Vietnam berhasil menyamakan kedudukan sehingga skor pun berubah menjadi 1-1. Akan tetapi pada awal-awal babak kedua, Indonesia kembali meningkatkan tempo dan intensitas permainannya. Akhirnya Indonesia kembali unggul 2-1 setelah lagi-lagi melalui lemparan ke dalam jauh yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Bola sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti Vietnam dan kemudian bola disambut dengan tendangan keras oleh Marcelino Ferdinand yang kemudian terjadi deflektif kepada rekannya yaitu Muhammad Ferrari yang merubah laju bola, arah bola sehingga Indonesia kembali unggul menjadi 2-1. Petaka sempat terjadi setelah itu. Di menit ke-60-an, Pratama Arhan melakukan kesalahan yang cukup fatal setelah dia menerima kartu kuning kedua setelah melanggar pemain Vietnam dan akhirnya wasit pun memberikan kartu merah untuk Pratama Arhan. Setelah itu Indonesia bermain dengan 10 pemain melawan 11 pemain Vietnam di atas lapangan. Maka praktis Vietnam kemudian mengambil alih jalannya pertandingan. Vietnam menguasai penuh jalannya pertandingan dan menggempur Indonesia dari berbagai sudut. Indonesia tampil bertahan dan sesekali memanfaatkan momen-momen untuk melakukan serangan balik cepat untuk menekan timnas Vietnam U22. Dan di menit ke-70-an akhirnya mau tidak mau Indonesia harus lagi-lagi disamakan kedudukannya oleh Vietnam melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Amiruddin Bagaskava. Akan tetapi di sini yang harus kita berikan
penghargaan apresiasi tinggi kepada timnas Indonesia U22, mereka tidak patah arang, mental mereka tidak jatuh saat 2 kali keunggulan mereka berhasil disamakan oleh lawan. Indonesia tetap tampil dengan taktis meskipun hanya tampil dengan 10 pemain. Mereka bertahan dengan solid, kemudian memanfaatkan momen-momen serangan balik yang akhirnya pada 2 menit jelang laga usai, Indonesia mendapatkan momen tersebut. Serangan balik yang dibangun oleh Taufani dan Fajar Fatur Rahman kemudian berhasil dieksekusi melalui pressing cantik oleh Taufani dan membuat kedudukan Indonesia berubah menjadi 3-2 di menit-menit akhir yang mustahil rasanya bisa disamakan oleh Vietnam. Dan akhirnya peluit panjang ditiupkan memastikan bahwa Indonesia akan melaju ke partai puncak SEA Games 2023 di Kamboja. Kendati demikian, meskipun kita berhasil melaju ke partai puncak, ada hal yang harus segera dievaluasi rasanya oleh tim pelatih, yaitu terkait dengan kesalahan-kesalahan yang bisa berujung kepada kerugian yang didapatkan oleh timnas kita. Contoh kemarin Pratama Arhan setelah dia di babak pertama mendapatkan kartu kuning, kemudian di babak kedua Pratama Arhan tampil kurang berhati-hati sehingga menghasilkan hadiah lagi-lagi kartu kuning dan menjadikan kartu kuning kedua bagi Pratama Arhan, sehingga Pratama Arhan harus mendapatkan hukuman kartu merah. Ini bukan kali pertama Pratama Arhan melakukan kesalahan yang cukup beresiko di babak semifinal. Sebelumnya pada Piala AFF 2020 di partai semifinal Pratama Arhan juga melakukan kesalahan sehingga mendapatkan kartu kuning, dan dipastikan Arhan pada waktu itu tidak bisa tampil di partai final leg pertama karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ini menjadi sebuah warning bahwa pemain kita janganlah mudah terpancing untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa dibilang tanda kutip kotor, sehingga membuat Indonesia atau pemain Indonesia mendapatkan hukuman kartu dari wasit. Ini ada korelasinya dengan kebiasaan-kebiasaan pemain kita ketika berlaga di kompetisi domestik, yaitu di Liga 1. Mungkin di Liga 1 pelanggaran-pelanggaran semacam itu jarang mendapatkan sanksi kartu dari wasit. Tetapi ini berbeda. Di laga-laga internasional, wasit tampil lebih tegas, wasit tampil lebih memiliki integritas untuk memimpin laga. Berbeda dengan wasit-wasit yang memimpin laga di Liga 1, di mana wasit cenderung memiliki kecenderungan untuk memberikan keuntungan bagi tim-tim tertentu, sehingga pelanggaran-pelanggaran keras pun jarang sekali mendapatkan sanksi kartu. Tetapi di laga-laga internasional seperti kemarin, pelanggaran sekecil apapun ketika itu memiliki tendensi untuk memiliki kemungkinan untuk menjadikan sebuah pelanggaran yang keras, maka wasit tidak akan ragu untuk mengeluarkan kartu. Sehingga ini harus menjadi pelajaran bagi pemain-pemain Indonesia, karena ini adalah masalah klasik yang selalu dilakukan berulang-ulang oleh pemain-pemain Indonesia. Tidak hanya sekarang, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya pemain kita selalu gagap dalam menghadapi situasi-situasi ketika pertandingan di level internasional. Karena terbiasa di Liga 1 mereka mendapatkan toleransi-toleransi yang tinggi dari para wasit, sehingga ketika mereka membela tim nasional Indonesia dan berlaga di ajang internasional, mereka kebiasaan-kebiasaan di Liga 1 itu terbawa. Ini harus menjadi evaluasi benar bahwa bagaimana PSSI selaku federasi harus mengevaluasi itu semua dari kualitas wasit di level liga domestik, sehingga nanti efeknya adalah akan terbawa kepada pemain-pemain ketika berlaga di event-event internasional. Dan di partai puncak Indonesia akan menghadapi Thailand yang di laga lain berhasil menundukkan Myanmar dengan sangat meyakinkan dengan skor 3-0. Thailand tentu bukan lawan yang mudah. Thailand selalu menjadi momok bagi timnas Indonesia, apalagi di partai puncak, karena kita seringkali selalu ketika berhasil menuju partai puncak dan berhadapan dengan Thailand, rekor pertemuan kita menunjukkan kita lebih banyak dikalahkan oleh Thailand. Besok kita akan menghadapi Thailand
Semoga recovery pemain berjalan dengan baik, dan tentu mental harus tetap dijaga karena partai final ada pertempuran mental. Apalagi Thailand memiliki skuad yang cukup merata. Dari segi postur, mereka memiliki postur yang lebih baik dari kebanyakan tim di Asia Tenggara. Mereka juga memiliki aspek fisik yang kuat. Mereka juga memiliki kemampuan taktikal yang baik. Berbeda dengan Vietnam. Kalau Vietnam sedikit menggunakan atau memanfaatkan kecepatan para pemain-pemainnya, Thailand lebih taktikal, Thailand lebih disiplin. Thailand tampil dengan lini tengah yang lebih terorganisir dengan rapi. Thailand selalu memiliki tim dengan organisasi permainan yang rapi dibandingkan tim-tim Asia Tenggara yang lain. Dan ini selalu menjadi tantangan yang sangat sulit jika dihadapi oleh tim nasional Indonesia. Tapi semoga Coach Indra Safri memiliki ramuan yang cukup cemerlang sehingga besok Indonesia setelah 32 tahun lamanya berhasil membawa pulang medali emas SEA Games ke Ibu Pertiwi. Semoga kita terus dukung dan terus kita bantu doa tim nasional kita. Semoga tim nasional kita bisa meraih medali emas itu. Oke, cukup sekian mungkin. Terima kasih, salam sepak bola nasional.